Apakah Trinitas yang diimani oleh umat Kristen itu? Trinitas dalam iman Kristen adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapakah yang dimaksud Bapa? Siapakah yang dimaksud dengan Roh Kudus itu? Dan siapakah yang dimaksud Putra atau Anak itu? Dialah Allah yang sumber dari segala yang ada. Oleh karena itu dia disebut Sang Bapa. Dia adalah Allah yang hidup sebab dia adalah Roh. Karena Roh yang dimaksud adalah Roh Allah, maka Roh itu disebut juga dengan Roh Suci atau Roh Kudus. Dan yang disebut Putra atau Anak adalah Sang Firman-Nya yang nuzul atau turun ke dunia dalam rupa sebagai manusia. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus dapat diartikan dengan kata lain yaitu, Allah, Roh Allah dan Firman Allah. Ketiganya telah menunjuk pada satu hakikat yaitu Allah itu sendiri. Dalam Injil asli yang berbahasa Yunani itu, kata firman disebut Logos. Logos adalah pikiran atau pengetahuan Allah. Dan firman atau Logos ini dapat disimpulkan bahwa itu adalah sifat Allah. Dan sifat Allah adalah Allah. Dan sifat Allah atau pengetahuan Allah ini telah nuzul atau turun ke dunia dalam bentuk sebagai manusia bukan dalam bentuk tulisan atau buku, dan tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau begitu, siapakah Nabi Isa Al-Masih dalam iman Kristen? Maaf, kami umat Kristen tidak kenal dengan yang namanya Isa. Dalam kekristenan yang kami kenal adalah Yesua atau Yesus. Yesus dan Isa adalah orang yang berbeda. Dan Yesus dalam iman Kristen adalah sebutan Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah Sang Mesias atau Sang Juru Selamat bagi mereka yang percaya kepadanya. Mengapa umat Kristen menuhankan Yesus? Bukankah Yesus itu manusia? Kami umat Kristen bukanlah orang yang bodoh. Dan tidak mungkin kami berpikiran menuhankan manusia. Wah, Anda sudah berbohong. Buktinya semua umat Kristen memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan Yesus. Bukankah itu sudah menuhankan manusia? Dalam Injil asli yang berbahasa Yunani itu, istilah Tuhan disebut dengan kata Kurios. Kurios bermakna Tuan, kalau dalam bahasa Jawa disebut Gusti. Arti Gusti bisa untuk Gusti Allah atau Gusti Pati, atau Gusti Prabu dan sebagainya. Sebab Tuan atau Gusti ini adalah merupakan gelar, yang artinya Dia yang berkuasa. Yesus berkuasa menyelamatkan manusia dari dosa dan berkuasa sebagai hakim yang adil. Karena itu bagi dia kata Tuan, dalam bahasa Melayu kuno dimantapkan dengan kata Tuhan. Karena Tuan di atas segala Tuan, maka dibedakan dengan istilah Tuhan. Jadi Yesus sebagai Sang Firman Dia adalah Tuhan. Dan Yesus sebagai Nabi Dia adalah Tuan. Kalau begitu siapakah yang mati di kayu salib itu? Tuhan atau manusia? Yang mati di kayu salib itu adalah Sang Firman yang dalam wujudnya sebagai manusia. Jadi yang mati itu manusianya yang disebut sebagai Tuan, bukan Sang Firman-Nya yang disebut sebagai Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa mati, karena Tuhan itu merupakan gelar, bukan oknum. Seperti Presiden Soekarno telah mati, yang mati itu bukan presiden ya tetapi Soekarno-nya, sebab presiden itu merupakan gelar. Demikian juga Tuhan juga gelar, Tuan juga gelar. Yesus ada sosok satu oknum dalam dua tabiat. Tabiat manusia dan tabiat Allah. Jadi Yesus mau dipanggil Tuan ataupun Tuhan tidak masalah.